Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Amadu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab tafsir Juz Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah An-Naba di bagian akhir. Kita baca terlebih dahulu surahnya dari awal agar kita bisa murajaah, mentadabburkan, menghayati makna dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'assirati ma'an fajjaja
linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hadirin rahimakumullah, di bagian akhir kemarin sudah kita baca, yaitu penafsiran ayat Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Bahwa di sini Rabbis samawati wal ardi adalah badal dari mir rabbika, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Telah dijelaskan sebelumnya tentang masalah kenikmatan surga. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang azab neraka. Kemudian dijelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Kemudian dijelaskan bahwa bahwa nikmat-nikmat surga itu adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang sangat banyak berupa pahala, balasan yang menyenangkan atas setiap kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh setiap muslim. Itulah surga. Jadi surga itu merupakan salah satu bentuk dari pahala. Nikmat-nikmat surga adalah pahala atau as-sawab. Dan as-sawab maknanya balasan yang menyenangkan yang akan diberikan kepada seorang muslim atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia berupa nikmat-nikmat surga, berupa surga dan nikmat-nikmat surga lainnya atau nikmat-nikmat yang lainnya yang semuanya itu menyenangkan mereka. Itulah yang disebut dengan pahala. Setiap kebaikan yang kita lakukan ada pahalanya, artinya ada balasan menyenangkannya nanti di akhirat. Karena itulah maka penting bagi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, maka semakin senang kita nanti di akhirat.
Sebaliknya semakin sedikit pahala yang kita miliki, maka kenikmatannya atau kebahagiaan kenikmatannya itu semakin sedikit. Maka di dunia ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi kita mengetahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan menyenangkannya nanti itu dilipat gandakan dari kebaikan yang kita lakukan. Sehingga itu kesempatan emas bagi kita untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah, Rabbis samawati, Tuhan yang memberikan balasan pahala kepada orang-orang mukmin dan memberikan balasan yang berupa azab kepada orang-orang kafir dan sebagian pelaku dosa besar, itu adalah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Dia adalah pemilik, pengatur, pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan 7 langit, Allah yang telah menciptakan 7 bumi, Allah juga yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Kemarin telah kita jelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berani, yang mampu untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, yaitu pada hari di mana ar-ruh. Ar-ruh ini siapa? Ar-ruh itu adalah Jibril alaihissalam, wal malaikatu, dan para malaikat yang lain. Karena di antara nama dari Jibril alaihissalam adalah Ar-Ruhul Qudus. Ar-Ruh, beliau adalah seperti Ar-Ruh adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam surah yang lain Al-Qadr, dikatakan tanazzalul malaikatu warruh. Artinya para malaikat dengan dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu Jibril alaihissalam, itu turun pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ar-Ruh di sini juga yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Disebutkan bahwa ruh di sini disebutkan yauma yaqumur ruh wal malaikah. Ini pada hari kiamat, yaitu ketika malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya itu berdiri berbaris-baris. Mereka berdiri, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak ada seorang pun yang berbicara dari makhluk ini kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan dia yang berbicara akan mengatakan dengan ucapan yang benar. Hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab ini bahwa ar-ruh diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ruh ini adalah malaikat yang agung. Dia memiliki 70.000 muka. Jadi mukanya ini ada 70.000. Jadi malaikat wajahnya ada 70.000. Kemudian memiliki 70.000 lisan. Karena wajahnya ada 70.000, maka lisannya itu juga ada 70.000. Yang setiap lisannya itu bertasbih kepada Allah.
Subhanallah, subhanallah. Bertasbih semua lisannya yang 70.000 itu. Nah, tetapi di sini dikatakan laisa sabitan. Nah, ini riwayat ini tidak sabit dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, meskipun demikian boleh untuk diriwayatkan. Nah, tidak sabit dari Sayyidina Ali, tetapi Syekh mengatakan boleh untuk diriwayatkan, yaitu tentang sifat ar-ruh, malaikat yang disebut di sini yang berbaris bersama para malaikat yang lainnya pada hari kiamat. Kan disebutkan dalam ayat yang lain wajah rabbuka wal malaku saffa saffa. Jadi para malaikat itu berbaris pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu manusia nggak ada yang berani untuk berbicara. Nah, para malaikat berbaris mengitari manusia. Kemudian mereka para makhluk, artinya siapa manusia, tidak ada seorang pun yang mereka bisa bicara kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang soleh dan para malaikat. Man adzina lahur rahman, artinya orang yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara, yaitu orang-orang mukmin yang soleh dan para malaikat. Di sini dikatakan minal mu'minin, artinya minal mu'minin as-solihin, orang-orang mukmin yang soleh dan mereka para malaikat. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, yaitu mereka ka'ayyashfa'u limanir tadha. Mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Islam. Katakan oleh orang-orang soleh dan juga para malaikat. Nah, mereka yang orang-orang kafir, mereka nggak bisa bicara apa-apa. Orang-orang mukmin pelaku dosa besar, mereka juga nggak bisa bicara apa-apa. Di saat itu yang diberikan izin untuk berbicara yaitu hanya orang-orang mukmin yang soleh. Mereka para nabi, mereka para aulia, para wali, para orang yang bertakwa, kemudian para malaikat. Dan mereka yang diberi izin, kemudian mereka memberikan syafaat, artinya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gugurnya azab dari sebagian orang Islam pelaku dosa besar. Itu yang disebut dengan syafa'ah. Apa makna syafa'ah secara bahasa? Talabul khair minal ghair lil ghair. Talabul khairi, meminta kebaikan, minal ghair, dari yang lain, lil ghair, dari untuk yang lain. Meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Itu makna asy-syafa'ah lughatan. Sedangkan secara istilah yaitu apabila syufa'a, yaitu orang-orang yang memberikan syafaat seperti para nabi, para wali, meminta kepada Allah, gugurnya azab dari umat Islam pelaku dosa besar. Dari mereka para aulia, mereka para malaikat, mereka para nabi meminta kebaikan kepada Allah. Apa kebaikannya? Yaitu berupa gugurnya azab. Untuk siapa? Bukan untuk diri mereka, tetapi untuk umat Islam pelaku dosa besar. Itulah yang disebut dengan syafaat. Jadi ketika orang-orang mukmin yang soleh, ketika para nabi, para malaikat diberikan izin oleh Allah untuk berbicara, maka mereka memberikan syafaat, meminta kepada Allah digugurkannya azab dari sebagian orang Islam yang dia mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair,
pelaku dosa besar belum bertaubat dari dosa-dosanya. Perlu kita ketahui bahwa syafaat itu hanya diberikan kepada orang Islam saja. Ya, seperti yang disebutkan di sini, liman irtada, orang yang mendapatkan ridho dari Allah, artinya adalah orang Islam. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wala yashfa'una illa liman irtada. Nah, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang Islam yang yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah, artinya orang-orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat karena orang kafir sudah ditetapkan bahwa tempat mereka yang abadi adalah jahanam. Mereka nggak bisa terbebas dari azab neraka. Mereka juga tidak bisa diringankan dari azab neraka. Karena syafaat itu kan ada dua macam. Ada kalanya syafaat itu diberikan sebelum seorang muslim pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka. Maka ini mereka yang pada awalnya berhak untuk masuk ke dalam neraka, nggak jadi masuk ke dalam neraka. Ada kalanya ini inqadh atau ini adalah penyelamatan terhadap mereka dari azab neraka sama sekali. Ada kalanya syafaat itu diberikan setelah seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yang pada awalnya dia berhak untuk mendapatkan syafaat misalnya 100 tahun, kemudian pada 50 tahun dia mendapatkan syafaat sehingga dia dikeluarkan dari neraka sebelum waktu yang dia berhak mendapatkan azab neraka tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir sama sekali tidak mendapatkan syafaat yang pertama atau yang kedua. Orang kafir mereka tidak mendapatkan keringanan dari azab yang mereka terima. Sehingga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Bahwasanya orang kafir itu tidak akan mendapatkan manfaat syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Para nabi nggak bisa memberi syafaat mereka. Para wali nggak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Mereka akan tetap di dasar neraka selama-lamanya. Nah, karena itu iman itu hal yang sangat penting bagi setiap muslim, bagi setiap kita. Karena dengan seseorang mati sebagai seorang muslim, dia masih memiliki kesempatan mendapatkan syafaat sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Karena yang mendapatkan syafaat nanti itu bukan orang saleh. Yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat itu bukan orang-orang yang bertakwa, tetapi yang mendapatkan syafaat itu adalah para pelaku dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Kalau orang-orang saleh, mereka nggak membutuhkan syafaat. Mereka masuk ke dalam surga tanpa azab. Syafaat itu kan untuk menyelamatkan orang dari azab neraka. Sementara orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, mereka telah masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa azab, sehingga mereka nggak butuh syafaat. Maka syafaat itu untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam. Jadi pertama syaratnya untuk mendapatkan syafaat dia adalah orang Islam. Yang kedua dia pelaku dosa besar.
Dia pelaku dosa besar dari umat Islam. Hadirin rahimakumullah, maka kita sangat membutuhkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau syufa'a yang lainnya, para malaikat, para aulia, agar kita nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dari azab neraka. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri memilih untuk diberikan hak memberikan syafaatnya daripada separuh umatnya itu masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara sebagian umatnya itu masuk ke dalam surga, jadi separuh masuk surga, separuh masuk neraka, dan antara beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Beliau bersabda, khuyirtu baina syafa'ati au yadkhula nisfu ummati al-jannata. Aku diberikan pilihan oleh Allah. Allah menjadikan pilihan untukku antara syafaat dan antara separuh dari umatku itu masuk surga. Kemudian Nabi bersabda, fakhtartu asy-syafa'ata. Aku memilih syafaat. Kenapa memilih syafaat? Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih menyeluruh, lebih bisa menjangkau banyak umatnya. Kalau beliau diberikan syafaat, maka yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad bukan hanya separuh, lebih dari separuh. Karena syafaat ini akan mencakup lebih banyak dibandingkan apabila ditetapkan hanya separuh dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan, amma innaha laisat lil mu'mininal muttaqin walakinnaha lil mudznibinal khati'ina al-mutalawwithin. Syafaat itu bukan untuk orang-orang mukmin yang bertakwa, tetapi syafaat itu untuk para pelaku dosa yang mereka mutalawwithin, yang mereka banyak melakukan dosa. Mereka banyak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hanya dilakukan oleh mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang mukmin yang saleh dan juga para malaikat. Yang lain terdiam, semuanya terdiam. Yang lain yaitu orang-orang kafir, para pelaku dosa besar dari umat Islam, mereka terdiam karena mereka tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara ketika itu. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ai atsabitu tegese kang tetep, al-haq ayat atsabitu kang tetep, apa wujuduhu wujude dzalikal yaum alladzi kang laisa kang ora ana iku fihi ing dalem alladzi takhallufun artinya perselisihan, artinya nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Itu yang dimaksud, nggak ada takhalluf di situ, bahwa yaumul qiyamah itu haqqun wujuduhu, tsabitun wujuduhu, sesuatu yang pasti adanya. Itu yang dimaksud dengan haqq. Seperti kita mengatakan al-jannatu haqq. Apa artinya al-jannatu haqq? Artinya surga itu tsabit adanya, pasti adanya, tidak diragukan tentang adanya. Wan naru haqq, artinya neraka itu pasti tsabit, pasti ada. Wujudnya itu pasti ada, tidak diragukan tentang adanya. Azabul qabri haqq,
Naimul qabri haqq. Itu artinya bahwa hal-hal itu nyata adanya, sabit adanya, tidak diragukan tentang adanya. Dzalikal yaumul haqq. Artinya hari kiamat yang sedang diceritakan itu sabit wujuduhu, bahwa itu betul-betul ada. Bukan sesuatu yang meragukan. Bukan sesuatu yang meragukan, bukan sesuatu jangan-jangan nanti nggak ada. Ada. Kiamat itu, yaumul qiyamah itu pasti adanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Wa'idun wa tahdidun. Wa'idun ancaman, wa tahdidun lan ya ancaman. Wa qila lan den ucapaken marji'an panggonan bali bil amali kelawan amal as-sholihi kang soleh. Di sini ada kata-kata faman syaa'a. Faman syaa'a kalau dari segi bahasa itu kan siapa yang mau, siapa yang berkehendak, siapa yang berkeinginan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Sudah dijelaskan di depan tentang azab-azab neraka. Sudah dijelaskan di depan tentang azab, tentang nikmat-nikmat surga. Dan telah dijelaskan bahwa kiamat itu pasti adanya. Sekarang faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Secara zahir kalau orang nggak paham terhadap ayat ini, itu menganggap di sini ada pilihan, bahwa orang itu diberi pilihan. Silahkan, sekarang neraka sudah diceritakan, surga sudah diceritakan, kiamat sudah pasti akan datang. Sekarang silahkan kalian memilih. Apakah kalian itu ittakhadha ila rabbih ma'aba, artinya dia dia beriman dan kemudian dia beramal soleh agar nanti di akhirat dia bisa masuk surga, atau dia memilih untuk tetap dalam kekufurannya, dalam kemaksiatannya, sehingga nanti dia mendapatkan azab di neraka. Seakan-akan di sini ada takhyir atau ada pilihan ada kebebasan, seakan-akan ada kebebasan bagi manusia untuk mukmin atau kafir, untuk beriman atau kufur. Itu tidak benar. Pemahaman seperti itu tidak benar. Makanya disebutkan di sini wa'idun wa tahdid. Di sini ancaman. Ini bukan pilihan, tetapi ini adalah ancaman. Bukan tarkhis, bukan sebuah keringanan bagi seseorang untuk memilih bahwa dia boleh kufur dan boleh untuk beriman. Bukan seperti itu. Tetapi itu adalah wa'idun wa tahdid, artinya ancaman kepada mereka yang tetap dalam kekufuran. Setelah sudah dijelaskan bahwa neraka itu azabnya begini, sangat berat. Surga itu kenikmatannya luar biasa. Sudah dijelaskan seperti itu. Artinya apa? Ketika Allah berfirman faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, artinya Allah mengancam, awas, yaumul qiyamah pasti terjadi. Jika kalian tetap dalam kekufuran kalian, pendustaan kalian kepada hari akhir, pendustaan kalian terhadap Al-Quran, maka kalian akan diazab di dalam neraka. Jadi itu maknanya, ancaman, bukan pilihan. Karena ada sebagian orang liberal yang sering menggunakan ayat-ayat seperti ini itu sebagai dalil mereka atau dalih mereka untuk mengatakan tentang adanya kebebasan dalam beragama. Ayat ini juga salah satu yang sering dijadikan sebagai dalil. Mereka tidak membaca ayat sebelumnya
juga tidak membaca ayat setelahnya, tetapi ayat ini langsung dipotong begitu saja, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Atau dengan ayat yang lain yang serupa. Ada ayat-ayat yang lain yang serupa dengan itu. Misalnya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dikatakan barang siapa, makna zahirnya dikatakan barang siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Barang siapa yang enggak menghendaki untuk beriman, silahkan dia kufur. Itu dimaknai oleh mereka bahwa itu kebebasan dalam memeluk agama untuk beriman atau kufur. Padahal ayat itu isinya apa? Tahdid dan wa'id, ancaman. Ditunjukkan oleh ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa barang siapa yang kufur maka akan masuk ke dalam neraka. Itu kan namanya ancaman. Kalau seseorang misalnya seorang guru mengatakan misalnya siapa yang mau bangun silahkan, yang mau tidur lanjutkan. Tapi yang tidur nanti saya siram dengan air misalnya. Apakah itu pilihan? Bukan pilihan, itu artinya bangunlah. Jangan, berarti boleh tidur juga ya. Bukan begitu. Karena di belakangnya kan ada kata-kata lain. Yang mau tidur silahkan, yang mau bangun silahkan. Tapi yang tidur nanti saya siram air. Itu namanya apa? Ancaman, bukan pilihan. Ketika dikatakan barang siapa yang berkehendak untuk beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Tapi nanti akan diazab. Barang siapa yang kufur akan diazab di dalam neraka. Apakah itu pilihan? Enggak, itu adalah sebuah ancaman, bukan pilihan. Ketika di sini sudah dijelaskan tentang azab neraka begini, tentang nikmat-nikmat surga begini, kemudian faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Apakah berarti seseorang itu hanya orang, silahkan yang berkehendak untuk mukmin yang beramal soleh, silahkan. Bagi yang enggak, ya silahkan. Apakah seperti itu? Tidak. Karena ada ancaman yang berat bagi mereka yang kufur. Ada ancaman berat bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah terhadap penafsiran yang keliru dari sebagian orang yang seakan mereka sengaja dalam rangka untuk menguatkan pendapat mereka tentang kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam memeluk agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka di sini nggak ada pilihan, karena hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Diancam seseorang yang nggak memeluk agama Islam, maka di akhirat dia akan celaka. Allah nggak akan menerima dia dan dia akan tergolong sebagai orang yang merugi. Apakah itu sebuah pilihan? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Makna firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din itu sudah dijelaskan oleh para ulama dengan 3 penafsiran. Yang pertama, la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan terhadap hati orang kafir untuk memeluk agama Islam. Karena hati ini nggak bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa fisiknya. Fisiknya yang bisa dipaksa dengan diperangi, bisa. Tetapi hatinya tidak bisa dipaksa. Sebagian orang sudah mau dibunuh, dia tetap nggak mau masuk ke dalam agama Islam. Meskipun nyawanya hilang, dia tetap bertahan dalam kekufurannya. Karena hati memang nggak bisa dipaksa. La ikraha fid din.
Sebagian ulama mengatakan la ikraha fid din, artinya orang kafir zimmi, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka itu hidup di negeri Islam, yang mereka membayar jizyah setiap tahun, mereka nggak dipaksa, mereka nggak diperangi. Sebagian ulama mengatakan yang ketiga, mengatakan ayat ini mansukhah. Ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat tentang perang, tentang ayatul qital. Jadi ayat ini mansukhah, sudah dihapus, diganti dari sisi hukumnya dengan ayatul qital, ayat yang memberikan izin kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang bebasnya manusia untuk memilih agama. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan lagi. Inna anzarnakum azaban qariba, huwa azabul akhirah. Huwa utawi azab, iku azabul akhirah, azab akhirat. Qariban litahaqquqi wuqu'ihi, krana nyatane tumibane azab, nyatane tumibane azab. Wa kullu atin lan utawi saben-saben perkara kang bakal teka iku qaribun parek. Hadirin rahimakumullah. Di sini ini ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa yang tadi itu ancaman, bukan sebuah pilihan. Inna anzarnakum azaban qariba. Kami, Allah maksudnya, itu memberikan ancaman kepada kalian, orang-orang yang kafir, dengan azab qarib. Apa yang dimaksud qarib? Azaban qariba itu apa? Yaitu azabul akhirah. Yang dimaksud adalah azab akhirat. Kenapa disebut qarib? Dekat. Padahal akhirat ya jauh, masih jauh. Tetapi dekat, dikatakan dekat. Dekat karena dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, setiap sesuatu yang dipastikan akan datang, maka itu disebut qarib. Setiap sesuatu yang dipastikan terjadinya, maka itu dikatakan qarib. Karena mau nggak mau, dia akan datang, dia akan terjadi. Wa kullu atin qarib, setiap sesuatu yang akan datang maka dia adalah dekat. Maka di azab akhirat itu kan sudah pasti terjadinya bagi orang-orang kafir. Apa yang diancamkan oleh Allah berupa azab akhirat, azab di neraka, sesuatu hal yang enggak diragukan tentang adanya, maka disebut sebagai azabun qarib. Bisa difahami? Jadi azabul akhirah disebut azabun qarib, azab yang dekat. Kenapa? Karena azabul akhirah itu pasti akan terjadi. Sayahsul, pasti akan terjadi secara pasti, tidak diragukan terjadinya. Sehingga disebut sebagai azabun qarib. Bukan azabun qarib itu azab di dunia, tetapi azabun qarib artinya azab di akhirat nanti. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u amun, kang umum fil mu'minina ing dalam wong mukmin, wal kafiri lan wong kafir. Ma qaddamat yadahu min khairin, nyatane saking kebagusan, aw syarrin utawa saking perkara kang ala. Liqiyamil hujjati, krana jumenenge hujjah lahu maring wong utawa almar'u, aw alaihi utawa ing atase almar'u. Wa qala Abu Hurairah wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innallaha satamane Allah Ta'ala iku yukhdiru, ngadiraken sapa Allah al-bahaima ing pira-pira binatang, yaumal qiyamati ing dina kiamat. Fayuqtassu mangkaten qisas mimba
ba'diha sapa al-bahaim tadi mim ba'diha saking sebagian al-bahaim li ba'din maring sebagian kang weneh. Tsumma yuqalu nulut dan ucapaken laha maring bahaim ba'da zalika ing dalam sawise mangkono-mangkono iku kuni turaba. Kuni dadi sapa sira turaban ing debu. Fayaudu jami'uha fayaudu mangko bali apa jami'uha sakabehane bahaim turaban ing debu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Fa idza ra'a mangko tatkala ningali al kafir dzalika ing mangkono-mangkono iku tamanna ngangen-ngangen sapa wong kafir mislahu ing padane dzalika lahu maring wong kafir. Wallahu a'lam. Ayat yang terakhir tadi sudah sebagian kita baca, inna anzarnakum azaban qariba. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi orang-orang mukmin dan orang kafir, al-mar'u dalam ayat yauma yanzurul mar'u itu bersifat umum, orang kafir dan juga orang mukmin. Orang kafir dan orang mukmin akan melihat ma qaddamat yadah. Jadi apa yang dia persembahkan, apa yang dia lakukan ketika di dunia, baik itu berupa amal kebaikan atau berupa amal keburukan. Liqiyamil hujjati lahu aw alaihi. Artinya untuk mempertanggungjawabkan amal yang dilakukannya ketika di dunia. Jika dia orang-orang mukmin dan beramal saleh, maka itu hujjatun lahu. Tetapi apabila dia orang kafir atau dia pelaku maksiat, maka itu hujjatun alaihi. Apa bedanya hujjatun wa hujjatun alaihi? Jadi di sini ada lahu, ada alaihi, itu beda. Hujjatun lahu artinya dia akan memperkuat dirinya sehingga dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang pernah dilakukannya. Kalau dia mukmin, dia beramal soleh, maka itu kebaikan itu nanti di akhirat itu menjadi hujjah bagi dia. Bagi dia artinya membela dia, kemudian dia mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan di dunia sehingga dia kemudian mendapatkan balasan pahala. Beda dengan orang yang kafir dan para pelaku maksiat, maka keburukan yang dilakukan di dunia itu hujjatun alaihi. Itu menjadi pemberat dia dalam pertanggungjawabannya kepada Allah sehingga itu nanti akan berbuah azab di akhirat. Nah, itu yang dimaksud hujjatun alaihi. Jadi makanya dikatakan di sini amun fil mu'min wal kafir. Kalau mukmin maka amal kebaikan yang dilakukan itu menjadi hujjatun lahu. Tetapi bagi orang yang kafir maka keburukan yang dilakukan, kekufuran yang dilakukannya itu hujjatun alaihi, menjadikan mereka itu diazab di dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau keduanya mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghadirkan binatang-binatang. Artinya binatang itu nanti akan dihidupkan. Jadi pada hari kiamat binatang itu akan dihidupkan kembali sebagai manusia. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya bahaim binatang itu memiliki ruh. Binatang itu memiliki ruh sebagaimana manusia. Dan bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan bahwa binatang itu tidak memiliki ruh.
riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu menjelaskan bahwa binatang itu punya ruh, sehingga mereka nanti itu dihidupkan. Nah, seperti yang kemarin kita telah jelaskan, ada yang punya ruh itu manusia, kemudian jin, kemudian apalagi malaikat, kemudian binatang. Nah, 4 ini semuanya memiliki ruh. Nah, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak punya ruh. Kalau kita mengatakan pohonnya hidup, itu bukan berarti dia punya ruh. Berbeda dengan binatang yang dia memiliki ruh. Hadis ini yang menunjukkan itu, memperkuat itu. Kemudian juga hadis-hadis yang lainnya atau ayat Al-Quran juga menunjukkan tentang bahwa bahwa binatang itu memiliki ruh. Misalnya ayat wa idzal wuhusyu husyirat, bahwa binatang-binatang itu nanti akan dikumpul di mahsyar, yang menunjukkan mereka dihidupkan, kemudian digiring juga dikumpulkan di mahsyar sebagaimana manusia. Hadis ini atau perkataan Abu Hurairah dan Ibnu Umar juga menunjukkan itu, menunjukkan bahwa binatang itu memiliki ruh. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu tokoh yang dianggap sebagai ulama Islam, tetapi memiliki pendapat bertentangan dengan ini, mengatakan bahwa binatang nggak punya ruh. Dan itu adalah sebuah kekeliruan, kekeliruan yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga bertentangan dengan hadis. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Umar mengatakan nanti pada hari kiamat Allah akan menghadirkan binatang-binatang. Kemudian mereka diqisas sebagian dengan sebagian yang lain. Artinya mereka dibalas, apa yang mereka lakukan di dunia itu dibalas, ada balasannya. Tetapi balasannya apa? Balasannya kalau diqisas itu diberi hukuman setimpal. Kalau ada kambing mati karena disuruh kambing yang lainnya, kambing yang nyeruduk sehingga dia mati ganti diseruduk, ditanduk oleh kambing yang di dunia dia ditanduk oleh dia. Artinya dibalas dengan yang setimpal. Setelah itu, setelah masing-masing mendapatkan balasannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, ini turoban, jadilah kamu debu. Maka seluruh binatang itu akan menjadi debu. Semua binatang akan menjadi debu. Nggak ada binatang satupun yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga, maka itu tidak sabit, itu tidak sesuai, karena nanti seluruh binatang itu akan akan berubah menjadi debu. Artinya mereka nggak akan ada yang masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka. Sejahat-jahatnya binatang buas, mereka nggak akan masuk neraka. Mereka hanya akan dibalas di pada hari kiamat. Sebelum di hari kiamat belum sampai selesai kiamat, mereka dibalas dengan perbuatan yang serupa, kemudian mereka menjadi debu. Nah, ketika orang-orang kafir melihat orang binatang-binatang itu kembali menjadi debu, maka orang kafir ini tamanna. Mereka tamanna itu berangan-angan yang sesuatu yang sulit terjadi, sesuatu hal yang sulit untuk terwujud. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku itu dijadikan sebagai sebagai debu. Tapi mereka nggak bisa jadi debu. Kalau manusia maka harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Kalau dia kafir, maka dia azab di neraka selama-lamanya. Dia akan diazab di neraka selama-lamanya. Kalau jadi debu kan enak, artinya habis urusan. Ketika binatang tadi sudah dibalas, kemudian dia jadi debu, udah berakhir. Nah, semuanya sudah tidak ada lanjutannya lagi. Nggak ada azab neraka bagi mereka. Tidak ada nikmat juga bagi nikmat surga bagi mereka. Tapi kalau manusia, kalau dia kafir, maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Dia akan diazab di dalam neraka selama-lamanya. Maka berangan-anganlah orang kafir ini ketika melihat binatang itu kok habis mempertanggungjawabkan jadi debu. Maka mereka kemudian mengatakan, ya ini kuntu turoba. Seandainya aku itu dijadikan sebagai enak. Tapi itu hanya angan-angan belaka mereka akan diazab selamanya di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis dan kita sudah menyelesaikan penafsiran surat An-Naba, dan insyaallah besok kita akan masuk pada surat yang kedua, yaitu suratun Nazi'at. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.